Hai Jakarta Lovers, tahu nggak kalau total penduduk Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 11,2 juta jiwa loh. Dan dari banyaknya penduduk tersebut, sudah pasti ada timbulan sampahnya. Nah, timbulan sampah yang dihasilkan itu berjumlah 3.083.437,85 ton per tahunnya. Banyak ya? Ya banyak lah. Berkumpullah di sini sisa-sisa yang tidak terkelola dengan bijak itu menjadi satu yang semakin lama semakin banyak dan menggunung. Nah, salah satu dari jenis sampah di sini kemungkinan pasti ada dari sisa penggunaan harian kalian kan Jakarta Lovers. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sampah yang ada di sini sudah melalui proses upaya masyarakat, perusahaan, pemerintah dalam menekan tingkat timbulan sampah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan pengelolaan sampah dari hulu, tengah, dan hilir. Pengelolaan sampah di hulu menggunakan konsep kupang dan kupilah, berlandasan dengan kebijakan strategis daerah yang memiliki target pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70%. Masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dari sumber, dan untuk yang masih ada nilai ekonomisnya dapat disetorkan ke bank sampah. Selain dapat mengurangi sampah yang dikirim ke Bantar Gebang, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari tabungan bank sampah itu sendiri. Lalu, sampah yang masih dapat didaur ulang dimanfaatkan sebagai suatu bentuk barang yang bisa berupa hiasan, tas, ataupun hal lainnya. Selain itu juga ada aturan berupa Pergub nomor 142 tahun 2019, kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat pembelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Pergub nomor 102 tahun 2021, kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan. Lalu, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 107 tahun 2019, pengurangan dan pemilihan sampah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah di tengah. Pengelolaan ini berupa adanya 1.130 tempat pengumpulan sampah sementara, 38 TPS 3R, dan 14 TPS B3, lalu 1.978 sarana pengangkutan sampah, 118 sarana pengelolaan sampah badan air, ITF, dan pengelolaan sampah B3. Kita ambil contoh dari pengelolaan sampah badan air dalam upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Setelah sampah tersebut ditangani dan diangkut, sampah tersebut melalui proses pemilahan terlebih dahulu berdasarkan dengan jenisnya. Seperti sampah organik, pasukan UPS badan air akan mengurangi sampah tersebut dengan cara menerapkan konsep budidaya maggot, pembuatan pupuk kompos, sedangkan untuk sampah anorganiknya berdasarkan jenisnya untuk dikelompok-kelompokkan nantinya. Nah, residu sampah tersebut akan masuk ke pengelolaan sampah di hilir, yaitu pengelolaan sampah Bantar Gebang. Jadi sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi juga dilakukan upaya pengurangan lagi. Salah satu contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga sampah yang biasa disebut PLTSA. Dalam proses mengubah sampah menjadi energi listrik, sampah terlebih dahulu harus melalui proses pemilahan. Bahan berbahaya dan beracun tidak dapat masuk ke dalam bunker mengingat titik lelehnya jauh lebih tinggi dari suhu pembakaran yang berkisar antara 700 hingga 900 derajat Celcius. Hal itu menyebabkan limbah tersebut tidak dapat terbakar, melainkan tetap terikut ke bottom as. Proses pemilahan sampah ini dilakukan dengan bantuan trommel screen untuk memisahkan sampah-sampah yang berukuran besar. Kemudian, hasil dari trommel screen akan dipilah secara manual pada conveyor untuk memisahkan material yang masih memiliki nilai ekonomi ataupun dapat didaur ulang serta logam ataupun kaca. Nilai kalor yang terkandung pada sampah kemudian dimanfaatkan melalui proses pembakaran. Dari proses pembakaran itu menghasilkan flue gas bertemperatur tinggi hingga 800 derajat Celcius. Dengan adanya flue gas treatment, hasil dari gas buang masih berada jauh di bawah ambang batas aman. Hal itu menandakan bahwa gas buang yang dihasilkan relatif aman untuk lingkungan. Jadi, nanti sampah yang masuk ke dalam proses pembakaran ini sudah melalui tahap pemilahan. Lalu, abu dari pembakaran tersebut dimanfaatkan kembali sebagai bahan untuk membuat paving block, dan juga bahan lainnya dapat digunakan untuk membuat multiflex.
Jadi sampah di TPST Bantar Gebang tetap ada treatment khususnya ya Jakarta Lovers. Yuk sama-sama jaga bumi agar tetap terjaga dari timbulan sampah yang menggunung.